Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kami ada sebab ada pemeliharaan Engkau. Engkau memanggil kami sebagai kawanan domba-Mu. Kemana kami dapat pergi ya Tuhan, selain bersama-Mu? Bukankah jiwa kami membutuhkan makanan yang Engkau berikan? Bukankah jiwa kami berteriak akan kehausan dan kerinduan kami akan Engkau? Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Di masa muda kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Di masa tua kami, sebab Engkaulah yang memegang hidup kami dari awal sampai akhir. Engkaulah yang memandang kami sebagai anak. Kami memohon pengajaran Roh-Mu Tuhan. Kami memohon Engkau sendiri yang akan berbicara kepada setiap hati kami. Setiap pergumulan dan tekanan yang kami hadapi, Tuhan berbicaralah. Sebab hanya daripadamu firman, hanya daripadamu pemulihan, hanya daripadamu pengharapan. Sungguh Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, memohon pengajaran-Mu. Biarkan hati kami mendengar firman-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum duduk, silakan berikan senyuman yang paling manis kepada kiri kanan saudara. Kenal nggak kenal, senyumkah yang termanis, katakan shalom. Shalom saudara. Saudara, salam kenal, saya Weni dari GKI Duta Mas Batam. Pernah ke Batam? Nggak tahu pernah atau tidak. Baik saudara, mari kita membuka dari kitab Yeremia pasal 29, ayat 4-7. Yeremia 29 ayat 4-7 berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, kepada semua orang buangan yang kuangkut ke pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah dan tempatilah, buatlah kebun dan nikmatilah hasilnya. Ambillah istri dan perolehlah anak, laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Bertambah banyaklah di sana dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kita membuka lagi dari Mikha pasal 6 ayat ke-8. Mikha 6 ayat 8 berbunyi demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan darimu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, ada seorang lause sekolah minggu yang bercerita tentang kisah Yunus. Saudara tahu kisah Yunus? Kemudian dia bertanya, nah adik-adik, apa moral dari cerita ini? Apa yang adik-adik belajar dari cerita ini? Kemudian ada satu anak yang sangat semangat, dia tunjuk tangan, lause, saya. Kemudian, ya silakan. Dan dia katakan, lause, kisah Yunus mengajar kita bahwa kelakuan manusia bikin ikan besar muntah. Saudara, ini lelucon. Tetapi apakah saudara seperti ikan yang muntah kepada kelakuan manusia di dunia ini? Kadang-kadang iya. Apakah saudara marah dan kesal kepada kejahatan dan ketidakadilan?
Kita geram pada tindakan korupsi yang merugikan banyak orang. Kita juga mencela kejahatan perdagangan atau human trafficking, perdagangan manusia. Kita tidak nyaman dengar kata perang. Ada perang di sini, di sana, kita tidak nyaman. Juga kita gak suka media menyebarkan hoaks. Kita pun bertanya-tanya, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Mungkin kita ketika mau berbaik hati, mau bantu orang, kita juga mikir, siapa yang benar-benar butuh dibantu? Mana yang benar-benar pengemis? Mana yang penipu? Saudara, manusia mendambakan keadilan, manusia mendambakan kebenaran. Mengapa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu sudah tertanam dalam DNA kita. Sehingga ketika ada ketidakadilan, ketika ada kejahatan terjadi, kita geram, kita marah. Saudara, Tuhan yang kudus murka terhadap kejahatan dan kekacauan. Nabi Yeremia dipanggil Tuhan untuk bernubuat. Bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, 40 tahun. Dia harus berbicara kepada bangsa Yehuda yang terus-menerus menolak Tuhan. Saudara yang sudah menjadi orang tua di sini, berapa kali saudara mau menegur anakmu? Capek enggak? 10 kali, 20 kali, 1000 kali, capek. Ini 40 tahun saudara. Dan tidak ada pertobatan. Nabi Yeremia dia melayani di 5 raja, ada 2 yang cuma sebentar saja, sekitar 3 bulan. Nah, kemudian di saat dia melayani, terjadi 3 kali pembuangan, yaitu mereka diangkut ke Babel. Diangkut ke Babel. Nah, murka Tuhan menyala-nyala akan kejahatan Yehuda. Kemudian Tuhan mengizinkan hal itu terjadi sebagai penghakiman dan hukuman bagi umat Tuhan. Saudara, Yehuda terus mengeraskan hati. Dan akhirnya Tuhan memutuskan untuk menghancurkan tempat mereka berasal. Saudara, coba pikirkan berada di posisi Yeremia. Bagaimana perasaanmu ketika melihat bahwa ada teman-temanmu, anak-anak muda semua diangkut ke Babel, puluhan ribu orang. Diangkut ke negara yang lain. Kemudian saudara yang tinggal di dalam kota cuman tinggal orang yang beberapa yang lemah, yang gak seberapa. Mereka yang diangkat ke Babel itu bukanlah orang yang biasa-biasa. Rombongan pertama ada Daniel dan teman-temannya. Mereka orang yang sangat berhikmat, anak muda yang sangat berhikmat. Mereka bangsawan. Rombongan kedua ada Nabi Yehezkiel. Rombongan ketiga adalah sisa-sisa orang yang hebat. Dan yang tersisa di Yehuda adalah orang yang lemah, yang miskin, yang sakit-sakitan, yang gak ada gunanya intinya. Mengapa? Karena Babel tidak mau Yehuda bangkit kembali. Dia angkut semua orang di istana, dia angkut semua orang bangsawan, orang hebat, orang pintar, semuanya dia angkut ke Babel untuk membangun Babel. Bagaimana perasaanmu sebagai Nabi Yeremia? Nah, hal ini terjadi secara bertahap. Saudara tegur kepada Yehuda, tidak ada yang mau mendengar. Sekalipun keadaan makin memburuk, Yehuda tidak mau bertobat. Sehingga tidak heran bahwa Nabi Yeremia disebut sebagai the weeping prophet. Dia adalah nabi yang meratap, yang menangis karena keadaan Yehuda, karena kejahatan yang terjadi. Dia menangis. Tangisan dia juga karena dia adalah nabi yang menggambarkan hati Tuhan yang hancur karena kejahatan, karena kekacauan. Apakah saudara meratap melihat dunia saat ini? Atau saudara senang-senang saja? Oh, I'm very happy with this world. Apakah saudara menangis bagi dunia saat ini? Sebagai anak muda, pernah nggak saudara berpikir dengan keadaan yang sekarang semakin memburuk, dunia seperti apa yang akan saudara warisi 20 tahun, 30 tahun ke depan? Mungkin saudara seperti rombongan Daniel dan ketiga temannya dan anak-anak muda yang sedang dibuang ke Babel. Di kondisi dunia sekitar yang tidak ideal.
Dalam keadaan tidak ada rumah untuk pulang, keadaan tidak bisa kembali seperti semula, dalam keadaan masa depan tidak tahu bagaimana, penuh ketidakpastian. Lingkungan kita, eksternal kita begitu kacau, tidak sedikit yang internalnya juga kacau. Penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, penuh dengan overthinking. Aku mau warisi dunia seperti apa 20 tahun ke depan? Nanti aku besar jadi apa dunia ini? Karena saat ini saja sudah begitu kacau. Seting lah, habislah, gak ada harapan. Yeremia 29 adalah sebuah surat yang ditulis oleh Yeremia, yang dipesankan Tuhan untuk dituliskan kepada orang-orang di dalam pembuangan. Saat itu ada rombongan pertama dan kedua sudah di Babel. Yeremia tulis surat ke sana karena ada pesan Tuhan yang sangat penting. Yeremia 29 ayat 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang kuangkut ke pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Saudara perhatikan kalimat kuangkut ke pembuangan. Tuhan gak bilang yang Babel angkut ke pembuangan, yang orang lain angkut ke pembuangan. No, Tuhan katakan aku yang membuangmu ke Babel. Yang kuangkut ke pembuangan. Kalimat ini memiliki dua makna yang perlu diperhatikan oleh rombongan yang ada di pembuangan. Arti yang pertama adalah Tuhan yang membuat keputusan untuk Yehuda dibuang ke Babel. Karena mereka sangat jahat dan tidak mau bertobat. It's a punishment, hukuman. Tetapi ada makna kedua, yaitu Tuhan yang mempunyai keputusan akhir. Masa depanmu diputuskan Tuhan. Sekarang keadaanmu begini karena aku hukum. Masa depanmu punya Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, kepada semua orang buangan yang kuangkut ke pembuangan, perhatikan pesan ini. Apa pesan Tuhan? Dirikanlah rumah dan tempatilah, buatlah kebun dan nikmatilah hasilnya. Kemudian di akhirnya bertambah banyaklah di sana dan jangan berkurang. Bahkan di sana dituliskan ambil istri, peroleh anak, terus carikan istri buat anakmu. Artinya, saudara, ketika mereka ke pembuangan, itu bukan cuma cerita 1 tahun, 2 tahun. Itu cerita beberapa generasi. Kamu sendiri cari istri, beranak, kamu punya anak, carikan istri buat dia. Artinya beberapa generasi akan berada di pembuangan. Itu maksud Tuhan. So, you will be in Babylon for many generation. Perhatikan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang di pembuangan. Dirikanlah rumah, tempatilah. Buatlah kebun dan nikmatilah hasilnya. Sederhana, kerjalah di sana. Hiduplah di sana, nikmatilah hasil kerja kerasmu. Sederhana. Continue to live, sekalipun duniamu tidak ideal. Lingkunganmu tidak ideal, lanjutkan hidupmu, tetapi di dalam Tuhan. Bukan suka-sukamu lagi. Sebelumnya mungkin suka-suka kita hidupnya. Ketika hidupmu nyaman, merdeka, kamu hidup dalam kejahatan. Sekarang, Tuhan membuang mereka ke Babel, hiduplah, nikmatilah, bekerjalah bagi Tuhan. Karena keputusan akhir ada di tangan Tuhan. Saudara, dunia yang ideal tidak menjamin karakter manusia baik-baik saja. Saudara perhatikan, banyak kejahatan terjadi karena apa? Orang terlalu sukses, jadi sombong. Banyak kejahatan juga karena orang terlalu berkuasa, sehingga dia menekan dan memeras orang yang di bawahnya. Banyak kejahatan justru ada di kondisi yang kita pikir sangat ideal. Tetapi itulah lahir kejahatan demi kejahatan. Dunia yang ideal pun tidak eksis. Saudara, ketika hidup kita tidak se-ideal itu, apakah kita tetap overthinking, atau kita berpikir, oh ketika lihat di medsos, oh kayaknya ada yang ideal nih. No, dia tidak eksis. Dia eksisnya di dunia imajinasi kita.
sangat ideal. Mbak, realita adalah dunia yang ini. Dan Tuhan katakan hiduplah. Lifters, bagaimana kondisi jiwamu? Apakah saudara punya banyak pergumulan dan tekanan menghadapi dunia sekarang? Atau saudara ditekan oleh pikiran overthinkingmu setiap hari? Apakah saudara berpikir, I'm not good enough untuk ini dan itu? Jadi lifters di hadapan Tuhan. Lift up your soul di hadapan Tuhan. Tuhan memanggilmu, dirikanlah rumah, tempatilah, buatlah kebun dan nikmatilah hasilnya. Dengan kata lain, hiduplah karena Tuhan menyertaimu. Sesimpel itu. Sekalipun sekeliling tidak ideal. Saudara, dengan ujung jari kita mengakses banyak hal, benar? Dengan HP kita akses banyak hal. Saudara bisa melakukan banyak hal dengan ujung jarimu. Tetapi ingatlah bahwa jari Tuhanlah. Ini fear yang, sebelum itu. Nah, saudara di fear yang mana? Kondisi jiwamu sekarang di mana? Saudara takut gagal? Atau ada tekanan untuk sukses? Saudara takut ketinggalan, FOMO? Atau saudara takut diganggu? Takut penolakan identitas? Takut ketidakpastian, takut kesepian atau masalah relasi, atau takut masalah global? Apa yang membuat jiwamu lesu? Apa yang membuat jiwamu terbeban? Banyak hal karena ujung jari kita membuat tekanan-tekanan ini. Karena kita mengakses terlalu banyak informasi. Saudara, ketika jari-jari kita menekan kita ke dalam kegelapan ketakutan, ingatlah bahwa jari Allah, Tuhanlah yang menulis kisahmu dari awal sampai akhir. Saudara tahu di dalam firman Tuhan itu ada frasa jari Allah, ketika Tuhan menjatuhkan tulah ketiga di Mesir. Nah, saat itu yang tulah pertama dan kedua penyihir di Mesir masih bisa copy and paste. Tetapi ketika di tulah ketiga dia udah gak bisa. Kemudian dia bilang ke Firaun, ini perbuatan jari Allah. Ini perbuatan tangan Tuhan. Ini sesuatu yang di luar kuasa manusia. Saudara, jari Tuhanlah yang membentuk kisah hidupmu. Amin. Seberapa saudara percaya? Apakah saudara lebih percaya jarimu sendiri atau lebih percaya jari Tuhan? Yesus Kristus pernah berkata ketika dalam pelayanannya, dia mengatakan, namun jika aku mengusir setan dengan jari Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jari Allah menggambarkan kuasa Allah yang tidak terbatas dalam hidup kita. Dia campur tangan atas urusan manusia. Artinya Tuhan campur tangan dengan urusan hidupmu. Dia bukan tinggal diam. Justru karena dia tidak tinggal diam, Yehuda dibuang ke pembuangan. Karena dia campur tangan. Dia udah tidak tahan dengan kejahatan yang terjadi. Saudara, Daniel dan ketiga temannya mengajar kita tentang fokus yang benar. Ketika di pembuangan, ketika kondisi begitu sulit, di tengah pembuangan itu Tuhan ingin kita tahu fokusnya apa yang benar. Sebagai anak muda mungkin saudara tidak berdaya ya melihat generasi di atas kita yang jahat, yang baik. Kita sangat bersyukur. Generasi yang tidak bertanggung jawab. Generasi yang melakukan berbagai kejahatan. Kita merasa bahwa ada bobroknya pemimpin atau generasi di atas mereka. Daniel dan ketiga temannya juga merasakan hal yang sama. Pemimpin agama di Yehuda, pemimpin-pemimpin kerajaan semuanya gak ada yang benar. Dan sebagai remaja, bahkan ketika Yeremia baru mulai pelayanan,
kemungkinan Daniel sama teman-temannya belum lahir. Dan dia menyatakan penghakiman, kemudian lahirlah Daniel dan ketiga temannya. Masih kecil. Jadi masih kecil dia dengerin Yeremia terus menegur Yehuda, terus mendengarnya sampai dia remaja. Remaja harusnya bisa lanjut sekolah dan kuliah, nggak bisa. Dia dibuang ke Babel. Saudara, sebagai remaja, mereka memilih untuk menaruh fokus yang benar. Karena mereka ingat, Nabi Yeremia pernah khotbah. Nabi Yesaya dulu pernah ada firman Tuhan. Tuhan suruh dirikan rumah. Tuhan suruh tempatilah tempat itu. Oke, that's what we are going to do. Itulah yang akan kita lakukan. Saudara, Daniel dan ketiga temannya mewarisi dunia yang sangat tidak ideal. Sangat jahat. Dia juga mewarisi keadaan di Babel. Daniel sampai masa tuanya tidak pernah pulang. Sampai masa tuanya dia di Babel. But kita tahu bagaimana kisah Daniel. Nah, dalam Yeremia 29 ayat 7, firman Tuhan juga mengatakan, kita baca bersama ya, 3, 2, 1. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, budaya zaman sekarang adalah duduk, nonton, beri nilai, kemudian beraksi. Aksinya apa? Like, comment, subscribe. Itu aksi kita, apalagi anak muda. Duduk, nonton, kemudian kita berkomentar. Kita mengeluh tentang dunia sekitar kita. Kita berikan like atau kita subscribe, kita share. Ataupun sebaliknya, kita dislike, kita kasih hateful comments. Kita jadi haters. Semua ini dengan mudah kita lakukan dengan ujung jari kita, bukan? Lama-lama kita kayak magician. Kita seperti orang yang pesulap. Cuma ujung jari aja. Dan itu gak pakai modal. Gratis, beli kuota udah selesai. Karena Indonesia adalah negara demokrasi dan generasi sekarang kita berani berekspresi. Kita sakit hati dengan kasus korupsi, geram dengan konspirasi dan manipulasi hukum, dan berat ketika pajak yang tinggi. Tahukah saudara, kita tidak akan kehabisan keluhan jika kita lanjutkan. Keluhan demi keluhan, komentar demi komentar, gak ada habisnya loh. Gak ada habisnya. Setiap keluhan hanya akan membawa kita makin terpuruk, makin gelap, makin tidak ada harapan. Itu yang dihasilkan oleh keluhan. Ketika keluhan semakin banyak, harapan semakin tidak ada. Kita perlu menaruh fokus yang benar. Kita tidak perlu pindah ke Mars untuk hidup. No need. Di sini bisa hidup. Sekalipun dunia tidak ideal. Apa panggilan saudara? Apa panggilan lifters sebagai satu dari 8 miliar jiwa di dunia ini? Apa panggilanmu dari 1 dari 286 jiwa di Indonesia? Apa panggilanmu dari 1 dari 2,57 juta jiwa di Bandung? Benar gak? Populasi sebanyak itu. Apa panggilanmu ketika saudara berada di gereja? Mengeluh, tiada habisnya. Tetapi di dalam Tuhan kita ada harapan. Tuhan memanggil kita untuk mengusahakan kesejahteraan, bukan mengusahakan keluhan. Shalom perlu kita usahakan. Di dalam ayat ini sendiri, shalom muncul 3 kali, saudara. Betapa pentingnya shalom. Shalom itu tidak bisa dihadirkan dengan hanya lakukan perbuatan baik. Cannot. Shalom ada ketika Tuhan hadir dalam hidup saudara dan saudara digerakkan Tuhan untuk melakukan kebenaran. Saudara adalah generasi yang memiliki kesempatan mendapat pengetahuan dan menempuh pendidikan yang tinggi. Jangan sia-siakan itu. Itu hal yang sangat baik. Suatu hari saudara akan mewarisi
generasi ini di dunia. Saudara akan jadi pemimpin di dunia. Saudara akan membawa generasi alfa, beta, nanti kalau ada gamma, dia akan lanjut, saudara yang akan memimpin. Kalau kita tidak mengarahkan fokus saat ini, kalau Daniel dan ketiga temannya tidak mengarahkan fokus dia pada masa muda dia tidak akan menjadi pemimpin yang dipakai Tuhan di tempat pembuangan. Sesuai dengan usiamu saat ini, mau saudara lagi kuliah, saudara lagi kerja, saudara berkeluarga, pakai kapasitasmu untuk bekerjalah, nikmatilah, dan hiduplah di pembuangan, di dunia yang tidak ideal ini. Karena Tuhan yang panggil kita hidup. Saudara, katakanlah saudara berlibur ke Singapura. Apa yang membedakan saudara dengan orang Singapura? Orang lokal. Beda banget. Kita turis, mereka orang Singapura. Pikirkan pemahaman mereka tentang pemahaman orang lokal tentang Singapura dengan pemahaman turis dengan Singapura sama enggak? Beda total. Mengapa? Karena kita turis, kita hanya ke sana berlibur, datang sebentar kita pulang. Kita enggak ada tanggung jawab apa-apa. Tanggung jawab kita adalah makan, minum, dan bersenang-senang. Tetapi rakyat Singapura, mereka harus tahu tentang pajak. Mereka harus tahu tentang bagaimana medikal di sana, bagaimana lalu lintas di sana. Mereka perlu tahu. Saudara, status kewargaan kita sangat penting. Status kewargaan kita menentukan gaya hidup kita. Mari kita baca dari Filipi 3 ayat 20. 3:21. Sebab kewargaan kita terdapat di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Saudara, warga kerajaan dunia atau warga kerajaan sorga? Pengennya? Saudara nggak tahu ya? Atau malu-malu? Mungkin bisa bantu warga kerajaan mana? Kerajaan sorga. Kita adalah warga milik Tuhan. Sehingga gaya hidup kita tidak seharusnya seperti turis yang jalan-jalan ke kerajaan sorga. No. Kita adalah warga kerajaan sorga yang berada di dunia. Kita punya gaya hidup, kita punya langkah yang harus kita ikuti, yaitu mengikut Yesus Kristus kita. Sebagai umat Tuhan, kita perlu tahu apa yang Tuhan tuntut dari kita. Mikha 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, apa yang dituntut Tuhan darimu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan bersama-sama hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Daniel dari remaja sampai masa tuanya di Babel. Dengan setia dia mengusahakan shalom dan berdoa bagi Babel. Saudara, saya ingin mengajak saudara memperhatikan satu lagu anak. Kalau saudara berdiri di tempat bisa? Bisa berdiri sebentar? Saudara tahu lagu? Kepala, pundak, lutut, kaki. Bisa? Bisa ya? Kita coba satu kali ya. Kita nggak usah sampai mata hidung, cukup kepala, pundak, lutut, kaki. Oke? 3, 2, 1. Kepala. Sekali lagi. 3, 2, 1. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, silakan duduk. Saya ajak senam sebentar. Saudara, ketika melihat dunia kita di mana kita berada, mungkin pikiran kita penuh dengan hal-hal negatif dan kita mengeluh. Kita tertekan. Dan tidak jarang yang menekan pundak kita adalah hal-hal yang tidak eksis. Aku harus lebih baik, I'm not good enough. Oh, aku tidak seperti si A, si B, si influencer ini, si influencer itu. Aku
kayaknya bukan anak muda yang bisa sukses. Oh, dunia masa depan saya seperti tidak ada harapan. Pikiran kita yang overthinking membuat pundak kita sangat berat. Yang akhirnya lutut kita gemetaran dan kaki kita berhenti melangkah karena saudara kehilangan harapan. Tetapi dengan lagu yang sama, saya ingin mengingatkan saudara tentang satu hal. Untuk melihat dengan jelas sekeliling kita. Pikiran dan pundak kita, di pikiran kita perlu tanya Tuhan, Tuhan, apa yang perlu kuterima tentang dunia yang tidak ideal ini? Well, yes, dunia ini tidak ideal, seperti dalam pembuangan. Apa yang harus saya terima Tuhan dari realita ini? Karena kalau saudara tidak menerima realita ini, saudara akan terus hidup di dunia imajinasi. And it's not good. Kita nggak bisa. Dan akhirnya baru kita bisa tanya Tuhan, Tuhan, pundakku ini sebenarnya apa yang harus kupikul? Apa yang Engkau panggil aku pikul? Aku tahu mau pikul salib Tuhan, aku tahu mau pikul salib, tetapi salib mana? Kuk mana yang benar-benar saya pikul? Karena Yesus berkata, datanglah kepadaku hai yang berbeban berat. Karena Tuhan mau ganti kuk kita. Dia mau lepaskan kuk yang memberatkan kita. Dia mau taruh kuk yang dia taruh. Karena kuknya ringan. Kuknya Tuhan pas untuk kita pikul. Dan dengan kaki kita tanya, Tuhan, kemana Engkau mau mengutus aku? Kepala kita diarahkan kepada Tuhan. Pundak kita memikul hal yang perlu dipikul, yang dipanggil Tuhan. Kaki kita berjalan kemana Tuhan mengutus kita. Semua itu dilakukan dengan langkah pertama, yaitu berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, tanyakan kepada Tuhan, realita apa yang harus saya terima? Tanyakan kepada Tuhan, apa yang harus saya pikul? Tanyakan kepada Tuhan, kemana saya harus pergi? Kemana Engkau mengutus aku? Mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan. Dengan sebuah lagu, datanglah kepada Tuhan dengan jujur. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, Sampai hati setiap kita mendengar, sampai hatiku pengharapan berasal dari jari Allah yang bekerja dalam hidup kita. Ku tahu Kau sanggup, aku tak pernah sendiri, selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam apimu, ku kan menyembahmu. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, lifter, berdirilah di hadapan Tuhan. Mari kita datang di hadirat Tuhan, tanyakanlah kepada Tuhan, apa yang harus saudara terima tentang keadaan dunia ini? Aku lelah ya Tuhan, aku tertekan ya Tuhan, hidupku seperti tidak ada harapan. Namun firman-Mu berkata,
bekerjalah, dirikanlah rumah, tempatilah dunia ini. Dan Engkau juga memanggil kami untuk mengusahakan shalom. Ketika hati kami tidak dapat percaya, Tuhan, kuatkan kami. Biarlah kami datang di hadapan-Mu, berseru kepada Engkau. Karena Engkaulah Tuhan yang akan mengubah pikiran kami. Engkaulah yang akan melepaskan kuk yang memberatkan kami. Engkaulah yang akan menaruh kuk yang ringan, sebab Engkau lemah lembut. Ajar kami ya Tuhan, untuk berseru kepada Engkau, untuk berdoa bagi dunia, bagi Indonesia, bagi kota Bandung, bagi gereja, bagi keluarga. Pakai kami sesuai kapasitas kami pada saat ini. Dan tahun-tahun ke depan, biarlah kami menyaksikan jari-Mu, Tuhan semesta alam, yang menulis kisah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin.